Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Orang-orang yang melihat kedatangan Tuan Wang menjadi ramai, dan membicarakan kalau ada Tuan Wang akan ketahuan apakah barang yang dibawa bocah itu asli atau palsu. Si gendut yang tahu Tuan Wang datang, ia langsung menghampiri Tuan Wang, sambil berkata, "Oh, Tuan Wang, Anda bisa meluangkan waktu untuk datang di toko kecil saya, benar-benar merupakan keberuntungan. Tuan Wang, dari jauh saya mendengar di sini ada yang menjual lukisan asli Po Hutang, jadi saya ikutan datang untuk melihat." Si gendut itu lalu menimpali perkataan Tuan Wang, "Oh itu, bukan karya asli kok, dia adalah pemuda yang datang untuk menipu." Beralih di sisi Tuan Muda Hu, ia menyapa seseorang yang di samping Tuan Wang, yang ternyata orang itu adalah Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye yang disapa Hu, ia menganggukkan kepalanya lalu menyapa balik. Hu yang disapa balik Tuan Muda Ye, ia sangat senang. Beralih di sisi Silin, ia berkata kepada Tuan Wang, "Silahkan Tuan Wang, jika Anda ahli di bidang ini, kalau begitu saya minta tolong Tuan untuk mengidentifikasinya." Tuan Wang tersenyum sambil berkata, Iya, anak muda terlalu sungkan." Silin Lau mempersilahkan Tuan Wang. Yang melihat itu ia lalu berkata, "Tuan Wang, bocah ini adalah penipu, Anda jangan membuang waktu untuk dia." Si gendut itu juga menambahkan, "Benar Tuan Wang, bocah itu membawa gambar porno ke sini dan dia bersikeras bahwa gambar itu asli ciptaan Po Hutang." Tuan Wang yang mendengar itu ia kemudian melirik ke belakang sambil berkata, "Asli atau palsu, aku bisa menilainya sendiri. Apa kalian meremehkanku?" Hu dan si gendut yang mendengar itu langsung ketakutan. Tuan Wang kemudian mendekati lukisan itu, ia kemudian melihat dengan seksama, dan di saat Tuan Wang fokus untuk mengidentifikasi ruangan itu pun menjadi sunyi seketika. Tiba-tiba raut ekspresi Tuan Wang berubah, dan terlihat kaget. Ia berkata, Hai, ia lalu mencopot kaca matanya. Orang-orang yang di belakang melihat ekspresi Tuan Wang, mereka semua berteriak, "Lihat itu!" Tuan Wang menghela napas, "Itu pasti barang palsu, cepat usir dia satu." Sedangkan di sisi Hu, ia tertawa sangat keras dan berkata, "Silin, ada yang mau kau katakan lagi? Siaplah keluar dari sini dan merangkak seperti anjing." Haha, Tina Jua ikut tertawa. Silin yang melihat itu ia berpikir, jangan-jangan benar barang ini palsi, tapi nggak mungkin Dewa Perang Iblis Hai berbohong. Namun lamunan Silin terpecahkan dengan perkataan Tuan Wang. Tuan Wang berkata, "Anak muda, gambar ini, kau dapat dari mana?" Silin menjawab, "Itu, seorang teman baik kasih ke saya." Sedangkan di pikiran Silin, lagi pula kalau aku jawab jujur mereka pasti tidak akan percaya, jawab asal saja. Tuan Wang lalu berkata, "Temanmu sepertinya sangat royal, ayo buka harga, aku mau lukisan ini." Hu, yang sedang tertawa terbahak-bahak, ia yang mendengar itu langsung terdiam. Tidak hanya Hu, orang-orang yang tadi ingin mengusir Silin semuanya ikut terdiam. Tuan Wang masih menanyakan keadaan Silin mau dijual dengan harga berapa. Tina yang mendengar itu ia berkata, "Si tua ini pasti sudah kompromo pada Silin, pasti seorang penipu." Dilan yang mendengar perkataan Tina itu lalu langsung menutup mulutnya sambil berkata, "Cepat tutup mulutmu." Silin lalu berkata kepada Tuan Wang, "Jika Tuan mau, sebagai ucapan terima kasih karena Tuan Wang sudah membantuku mengidentifikasi, aku kasih harga teman, 10 juta yuan." Sedangkan orang-orang yang mendengar Silin minta 10 juta yuan semuanya menyebut Silin tidak tahu diri.
Sedangkan Silia yang mendengar itu ia berkata, Silin, benarkah lukisan itu berharga seperti itu? Jangan mempermainkan tuan ini. Tuan Wang yang mendengar perkataan Silia ia tertawa sambil berkata, gadis muda kau tidak paham, ukuran gambar ini sama dengan ukuran gambar pohutang. Gambar kuno ini, sangat mahal apalagi gambar ratusan gadis malam. Pertama muncul harganya bisa mencapai 1,150,000 yuan, sedangkan ini hanya 10 juta yuan, ini sudah termasuk murah. Silin yang mendengar itu ia berkata, Tuan Wang suka bercanda, hanya 10 juta yuan, bisa mengenal Anda, sepertinya akulah yang beruntung, sedangkan di pikiran Silin, sebelumnya aku sudah mengecek harga, ternyata masih rugi. Tuan Ye lalu mendekat ke Silin sambil berkata, kamu kasih tahu saya cara pembayarannya, sekarang saya transfer kamu. Silin yang mendengar itu sedikit terkejut sambil berpikir, benar-benar orang kaya, transfer 10 juta yuan seperti transfer 100 yuan, Tuan Ye kemudian mentransfer ke Silin. HP Silin berbunyi, ia lalu melihat HP-nya, Silin kemudian menghitung enolia satu demi satu. Silin yang selesai menghitung ia sangat senang. Ia berkata di dalam hati, akhirnya aku bisa menjadi orang kaya, kehidupan kau akan berubah. Tina yang melihat Silin sudah menjadi orang kaya ia kemudian mendekati Silin, sambil berkata, Silin aku masih mencintaimu lo ayo kita balikan. Silin dan Silia, yang mendengar itu mereka berdua sontak menolak dengan bersama-sama. Tuan Hu yang melihat itu ia sangat kesal ia kemudian berjalan pergi, namun ia dihentikan oleh Silin. Silin berkata, Tuan Muda Hu apa kali ini mau mengelak lagi? Hu, yang mendengar itu sangat kesal dan marah. Tuan Hu yang berkelit, ia berkata, siapa yang mau kabur, dan siapa yang takut kalah? Ayo pilih, sudah aku bilang jika aku kalah aku akan menghadiahkan barang untukmu. Aku mampu untuk bayar. Silin yang mendengar itu ia berkata, tepat janji, kalau gitu aku tidak akan sungkan lagi loh. Hu, yang mendengar itu sangat kesal. Silin kemudian melihat-lihat lukisan, ia kemudian berpindah karena melihat barang ya sepertinya mahal. Hu, hanya bisa melihat Silin memilih barang, ia berpikir semoga Silin tidak memilih barang yang mahal. Silin kemudian tertarik pada suatu lukisan, Silin kemudian menanyakan harganya kepada si gendut. Gendut itu menjawab, lukisan ini dilukis pada awal tahun dinasti Qing, tidak tahu siapa pelukisnya, dan juga gambar arahnya sangat kasar, harganya sekitar 100.000 yuan. Hu yang melihat itu ia berkata orang kampungan memang kampungan, aku suruh pilih pun tidak bisa memilih, apa kamu takut aku nggak mampu bayar? Silin yang mendengar itu ia lalu tersenyum sambil berkata, kalau gitu aku ganti, aku pilih lukisan yang paling mahal. Hu yang melihat itu sangat kesal, sedangkan Silia hanya tersenyum melihat tingkah Silin. Silin kemudian mendapatkan lukisan yang dia inginkan, ia berkata ia ingin ini, ia juga berterima kasih kepada Tuan Muda Hu, karenanya ia datang ke sini tidak sia-sia, si gendut hanya bisa mengiyakannya sambil tertawa kecil. Silin kemudian melipat lukisannya ia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Hu, pagi-pagi sudah mendapatkan untung 10 juta yuan, dan ditambah mendapatkan hadiah besar dari Tuan Muda Hu. Silin kemudian menghampiri Silia, ia mengedipkan matanya sambil berkata aku hebat tidak, Silia hanya tersenyum sambil berkata hebat sedangkan dalam pikiran Silia Silin sangat lucu. Silin kemudian menggoda Silia, ia berkata aku masih ada yang lebih hebat loh. Silia yang mendengar itu pipinya memerah sambil berkata sembarangan banyak orang nih, ia lalu memukul Silin, sedangkan Silin tertawa sangat keras. Hu, ia kemudian mau berjalan pergi sambil mengacungkan jari tengahnya. Ia berkata, Silin, kau jangan senang dulu, lihat saja nanti. Silin yang mendengar itu ia tersenyum sambil berkata, jangan buru-buru dong Tuan Muda Hu, Anda benar-benar orang hebat cepat lupa, taruhan kita masih ada satu yang belum dilakukan loh. Hu yang mendengar itu sangat marah ia kemudian berbalik sambil berkata, bocah jangan keterlaluan. Silin memasang wajah santainya sambil berkata, keterlaluan. Siapa yang kalah harus menerimanya, kalau aku kalah, takutnya. Silin lalu menatap Hu, sambil berkata, kamu tidak akan semudah itu untuk membiarkanku meninggalkan tempat ini kan? Tuan Muda Hu yang mendengar itu sangat marah, manin tiba-tiba ada yang membela Silin, orang itu adalah Tuan Muda Ye. Hu, yang melihat Tuan Muda Ye ikut campur,
ia hanya bisa menggeretakkan giginya. Fu lalu berteriak, "Ya aku kalah, aku kalah." Ia lalu menirukan suara anjing, sedangkan orang-orang yang melihat itu tertawa terbahak-bahak. Si Lin Yang melihat Tuan Muda Hu, ia berkata, "Tuan Muda Hu terlalu sungkan, kita akan bertaruh hanya 3 kali saja." Hu, yang mendengar itu sangat marah. Ia kemudian menyuruh Tina dan Gilan untuk ikut menirukan suara anjing. Gilan dan Tina yang tidak punya pilihan, mereka juga ikut menirukan suara anjing. Orang-orang yang ada di sana tertawa sangat keras melihat 3 orang itu. Beralih scene kita diperlihatkan Silin dan Silia, yang sedang berjalan di ramanya pejalan kaki. Silia menanyakan kepada Silin, "Apakah lukisan yang kamu jual tadi adalah lukisan Po Hutang?" Silin menjawab, "Tentu dong, kalau tidak siapa yang mau membeli dengan harga 10 juta yuan." Silia menambahi, "Dan emang benar itu diberikan oleh temanmu." Silin kemudian mengalihkan pembicaraan. Silia yang melihat itu ia hanya terdiam dan memasang wajah yang aneh. Silin kemudian mengajak Silia untuk latihan nyanyi, "Tapi tunggu dulu, kita pulang dulu untuk menyimpan lukisan ini dulu." Silia mengiyakannya. Beralih scene di tempat latihan nyanyi, Silin dan Silia yang masuk ke ruangan latihan nyanyi. Silin ditatap oleh semua orang. Tak lama semua wanita yang ada di latihan nyanyi semuanya menghampiri Silin, untuk minta mengajarinya menyanyi. Silin yang dikerumunin banyak cewek ia sangat tidak nyaman, sedangkan Silia ia hanya memperhatikan Silin. Beralih scene di keesokan harinya, Silin yang terbangun tidur karena suara HP-nya yang sangat berisik. Silin lalu melihat HP-nya, ia berpikir, pagi-pagi, para dewa sudah mainan HP, emang gak punya kerjaan lain ya. Silin kemudian berniat untuk menyapa Silia terlebih dahulu. Silin mengirimkan pesan, "Dewi cantik sudah bangun belum? Silia, pagi-pagi sudah gombal, sudah bangun dari tadi kok." Tiba-tiba perhatian Silin teralihkan dengan notif yang mengatakan bahwa Anda memiliki satu pesan yang belum dibaca. Silin lalu membukanya, ternyata pesan itu dari Dewi Kelinci. "Dewi Kelinci, Dewa, waktu itu Anda pernah menyuruh saya untuk menanyakan masalah orang tanaman. Aku sudah tanyakan kepada ahli peracik obat bunga Chin, aku sudah kasih dia kontak Anda, Anda bisa langsung tanyakan pada dia." Tak lama ada permintaan pertemanan, Silin langsung menyetujuinya. Deni obat Chin lalu menelpon Silin, ia bertanya, "Dewa, Anda mencari obat pengembali roh untuk digunakan manusia biasa ya?" Silin Seang ia lalu menanyakan apakah Dewi obat Chin bisa meraciknya. Deni obat Chin bergumam, "Dewa mau pil pengembali roh untuk manusia biasa buat apa ya? Antara manusia dan dewa kan sudah putus 300 tahun, penasaran banget loh." Silin yang mendengar itu ia berpikir, "Kamu penasaran? Aku tiba-tiba diundang di grup dewa ini, bukankah aku lebih penasaran, tapi masalah ini bagaimana menjelaskan ke kamu?" Silin kemudian menatap Dewi Chin, dengan tajam dan aura yang sangat gelap, ia berkata, "Penasaran apa? Jangan menanyakan pertanyaan yang tidak perlu kamu tanyakan." Dewi Chin yang melihat itu ia ketakutan dan mengiyakannya. Silin kemudian merubah ekspresinya sambil berkata, "Bagus sekali, sekarang kamu jawab saja, kamu bisa meraciknya tidak?" Dewi Chin menjawab, "Bisalah." Silin yang mendengar itu sangat senang, "Ah benarkah? Bagus sekali." Dewi Chin kemudian menutup matanya satu sambil malu-malu ia berkata, "Tapi, TPI, ada syaratnya." Silin yang mendengar kalau ada syaratnya ia sedikit panik dan berpikir, "Om, anak kecil ini malu-malu begini, jangan-jangan mau aku jual pantat." Dewi Chi yang masih malu-malu ia mulai berkata, "Itu, Dewa boleh tidak aku juga dikasih 1 batang wortel? Kalau tidak setengah juga boleh kok." Dewi Kelinci bilang, "Wortel adalah barang yang kualitasnya sebanding dengan buah peach, sangat mahal jadi." Silin yang mendengar itu ia lantur tertawa terbahak-bahak, ia berkata, "Hahaha, kalau kamu berhasil meracik, setengah mana cukup, aku kasih kamu 1 batang." Dewi Chin yang mendengar itu sangat senang dan mengucapkan terima kasih. Dewi Chin lalu berkata, "Tapi tubuh manusia itu lemah, tidak bisa menahan khasiat obat dewa, kalau tidak kontrol dengan benar, prestasi keberhasilannya cuma 10%, apa enggak sia-sia?" Silin yang mendengar itu ia berkata, "Di tanganku ada 1 buah pil pengembali roh untuk dikonsumsi dewa, masih ada cara lain enggak?" Dewi Chin menjawab, "Ada, aku bisa membaginya."
dan mengencerkan kekuatan obatnya, sampai bisa mencapai khasiat yang cocok untuk digunakan manusia biasa. Dengan begini bisa meningkatkan persentase keberhasilan. Si Lin yang mendengar itu sangat senang. Ia lalu memberikan jempol sambil berkata, "Bagus kalau begitu, tolong usahakan ya." Beralih scene diperlihatkan si Lin yang sedang duduk dan sedang bermain HP. Ia berpikir HP bisa rusak kalau dimainkan terus. Tapi aku belum puas melihat 10 juta yuan ini. Akhirnya aku jadi orang kaya. Tapi tadi juga diminta 600 poin jasa sama ahli obat bunga Chin. Katanya keperluan membagi obat, harus beli es sumsum milenium sama Raja Naga, mahal banget. Tiba-tiba HP si Lin berbunyi, ternyata itu telepon dari ibu si Lin. Si Lin kemudian menanyakan ada apa. Ibu si Lin kemudian menyuruh si Lin pulang, karena Yuan tidak mau sekolah. Kan kalian sejak kecil akrab, kamu bujuk dia. Si Lin yang mendengar itu menanyakan apa karena tante lagi. Ibu si Lin lalu mematikan teleponnya. Si Lin yang setelah menelpon ia berpikir memang sudah waktunya pulang, untuk membungkam mulut orang-orang itu. Si Lin kemudian melihat ke langit sambil berpikir, sepertinya sudah saatnya merubah penampilan. Si Lin kemudian mengirim pesan ke Silia, "Silia, sore ini kamu ada waktu nggak?" "Silia, ada, sore ini ada apresiasi seni, boleh engkau hadir?" "Si Lin, kalau gitu sore ini keluar sama aku ya." "Silia, kemana?" Beralih scene sore hari terlihat gedung yang sangat tinggi, Si Lin dan Aelia yang menuju ke sana. Silia kemudian menanyakan Si Lin, "Kamu membawaku ke sini untuk apa?" Si Lin menjawab, "Ya beli baju dong." Si Lin membalas, "Ah, beli baju di sini semuanya mahal." Si Lin yang mendengar itu tertawa sambil berkata, "Ada apa? Kamu lupa sekarang kita itu juga orang kaya loh. Satu, beli beberapa baju masih belum apa-apa." Si Lin kemudian memegang tangan Silia dan mengajaknya untuk masuk. Silia hanya bisa terdiam sambil mengikuti Silia. Sesampainya di dalam, Si Lin dan Silia dibuat terkejut, karena tempat ia yang sangat luas dan mewah, pantas saja disebut tempat orang kaya. Sedangkan orang-orang yang ada di sana semuanya menatap ke arah Si Lin dan Silia. Si Lin kemudian mengajak Silia untuk menuju ke toko wanita untuk membeli baju. Silia lalu menolaknya. Ia berkata, "Nggak usah, kamu sudah terlalu banyak membantuku, aku tidak boleh." Sebelum Silia menyelesaikan perkataannya, ia diisi oleh Si Lin. Si Lin berkata sambil menunjuk sebuah baju, "Silia, sekarang aku nggak kekurangan uang, banyak baju yang cantik. Silia, kamu lihat, benar-benar mahal." Silia melihat baju yang ditunjuk Si Lin, ia berkata pasti sangat mahal. Si Lin kemudian memegang sebuah baju sambil berkata, "Silia, ini gimana, kamu mau coba?" Silia yang melihat tingkah Si Lin, ia berkata, "Si Lin, jangan sembarangan memegang." Si Lin menjawab, "Tidak apa-apa, ayo lihat ini. Silia, pakai ini, kamu pasti cantik sekali. Ayo kita coba." Silia hanya bisa ragu-ragu dengan baju itu yang sangat mahal. Tiba-tiba ada suara yang berkata, "Harga baju Tiu 19.800 yuan. Si Lin dan Silia kemudian melirik ke arah suara itu. Ternyata yang berkata adalah pegawai toko itu. Ia berkata, "Kalau mau beli ayo cepat bayar, kalau nggak mau beli jangan pegang-pegang, orang miskin." Silia yang mendengar itu sangat tersinggung, ia kemudian tertunduk dan berjalan pergi, sambil berkata, "Si Lin, aku masih ada urusan, aku mau pulang dulu." Si Lin yang melihat itu sangat panik, ia kemudian memanggil Silia, namun Silia tidak menghiraukannya. Si Lin kemudian mengejar Silia sambil berkata, "Silia, tunggu sebentar dong. Silia, kamu kenapa 2 hari ini, kamu aneh sekali." Silia yang mendengar itu ia menggigit bibirnya lalu berkata, "Si Lin, selain wajahku yang lumayan ini, aku hanyalah cewek miskin. Aku tidak pernah berpikir mempunyai kehidupan orang kaya. Aku hanya ingin mengandalkan diri sendiri, dan tidak mau bergantung dengan orang. Sekarang kamu sudah jadi orang kaya, di sekelilingmu banyak penggemar, dan bisa keluar masuk ke tempat elit, sedangkan aku takut, dengan tatapan orang-orang di sekelilingmu, aku takut aku dianggap cewek yang bukan-bukan." Si Lin yang mendengar curhatan hati Silia, ia kemudian memegang bahu Silia sambil berkata, "Sebenarnya aku dan kamu sama-sama takut karena sering direndahkan, bahkan aku dikhianati oleh pacarku. Aku pikir hidupku sangat buruk, tapi Tuhan memberiku satu kesempatan lagi, dengan mempertemukanmu, 2 orang yang bernasib sama." Sealin lalu memegang tangan Silia, "Karena bertemu denganmu aku jadi tidak takut lagi, dan bisa menjadi seberuntung ini." Si Lin lalu menatap Silia,
Jadi sekarang giliranku untuk membuatmu menjadi tidak takut lagi, dan biarkan orang tahu bahwa kamu sekarang ceweknya Xilin. Xilya yang melihat Selin seperti itu sangat tidak percaya. Xilin kemudian menarik Xilya lalu berkata, ayo sekarang aku mau tahu siapa yang berani meremehkan kita. Sedangkan Xilya yang ditarik Xilin, ia sangat kebingungan. Ia lalu mau menanyakan mau kemana Xilin. Beralih terlihat Xilin dan Xilya yang sudah sampai di toko baju tadi, sedangkan pegawai yang melihat Xilin ia berpikir, orang kampungan ini ngapain balik lagi. Xilin yang sudah masuk di toko itu ia kemudian menunjuk ke sembarangan arah sambil berkata itu, ini, barisan ini, Xilin Lau menyeringai lalu berkata, bungkus semua. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye, dadah.